Cemburu dalam Islam, seperti perasaan lainnya, merupakan hal yang wajar bagi manusia, tetapi perlu diatur dengan hikmah dan akhlak yang baik. Islam mengajarkan bahwa cemburu bisa positif jika digunakan dalam batasan yang tepat, seperti kecemburuan terhadap hal-hal yang membawa kebaikan, seperti melihat seseorang lebih taat beribadah atau berakhlak mulia, yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Ini disebut dengan ghirah, yang dibenarkan dalam agama. Namun, cemburu juga bisa menjadi negatif jika muncul karena rasa iri, ketidakpercayaan, atau berlebihan, terutama dalam hubungan antar pasangan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran agar kita menjauhi prasangka dan selalu bersikap adil serta menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Cemburu yang berlebihan dapat menghancurkan hubungan, menimbulkan fitnah, dan menambah dosa. Jangan biarkan cemburu mengendalikan emosi dan tindakan, karena Islam mengajarkan untuk selalu mengendalikan diri dan bersikap bijak. Berikut ini adalah kisah nyata, seorang suami yang cemburu sangat berlebihan, sehingga setan merasuki pikirannya. Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Di warung kios, di lingkungan Kebayan, RT 004 RW 12, Kelurahan Brangbiji, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tinggal Siti Aminah, seorang perempuan berusia 44 tahun. Aminah, yang sebelumnya menikah dan memiliki anak perempuan bernama Putri, kini telah menikah untuk kedua kalinya dengan Muslim, pria berusia 46 tahun. Mereka tinggal di kontrakan di RT 04 RW 12, lingkungan Kebayan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meskipun sudah menikah, Aminah tetap giat mencari nafkah dengan berjualan gorengan di Jalan Kebayan dan membuka kios di kontrakannya untuk menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Aminah juga sering bekerja sebagai tukang masak untuk usaha catering. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan akrab dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Di sisi lain, suaminya, Muslim, bekerja serabutan. Pekerjaan ini membuat Muslim jarang berada di rumah, lebih sering menghabiskan waktu di Kecamatan Alas, yang berjarak sekitar 70 km ke arah barat dari kota Sumbawa Besar. Biasanya, Muslim hanya pulang ke rumah kontrakannya di Kebayan sekali atau 2 kali dalam seminggu. Meskipun jarang bertemu, Aminah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menerima suaminya dengan segala keterbatasan dan kondisi apa adanya. Sejak menikah, hubungan Aminah dan Muslim terlihat harmonis. Muslim sering membantu Aminah dengan keperluan rumah ketika pulang dari Alas, dan tetangga tidak pernah mendengar pertengkaran besar dari mereka. Namun, seperti dalam banyak rumah tangga, mereka juga menghadapi masalah yang mereka tutupi dengan baik. Jarak dan jarangnya pertemuan membuat mereka kadang merasa curiga dan khawatir tentang kemungkinan perselingkuhan. Suatu ketika, entah apa penyebabnya, mungkin Muslim pernah memergoki Aminah selingkuh dengan pria lain, atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui. Tetapi yang pasti, Muslim pernah merasa marah dan cemburu yang sangat berlebihan. Kecemburuannya begitu kuat hingga mengganggu ketenangannya, bahkan sampai-sampai membuatnya merasa tidak tenang saat bekerja. Rasa cemburu yang dirasakan Muslim akhirnya dipendamnya selama beberapa waktu karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sedang tidak berada di samping istrinya. Kecemburuannya semakin liar karena pikirannya yang mulai berlarut-larut dengan dugaan-dugaan aneh. Setan pun seakan menghembuskan rasa cemburu yang kuat ke dalam dirinya. Kecemburuan ini sebenarnya tidak berdasar, dan kecurigaan-kecurigaan tersebut seharusnya bisa didiskusikan atau ditanyakan langsung kepada Aminah untuk mencari kebenarannya. Perasaan cemburu sulit dikompromikan, dan meskipun Muslim mencoba berpikir positif, perasaan itu tetap mengganggu. Akhirnya, kecemburuan tak berdasar tersebut membuat Muslim memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Pada Rabu, 25 Desember 2019, Aminah menjalani harinya seperti biasa. Pagi itu, ia bertemu dengan Wahyuni, pemilik usaha catering tempatnya bekerja sebagai tukang masak. Aminah bekerja dari pukul 9 pagi hingga 11 siang, lalu pulang sekitar pukul 1 siang setelah membeli makanan ringan dan makan bersama para tetangga. Setelah makan dan berbincang sebentar, Aminah pulang ke rumah, beristirahat sejenak, dan kemudian mandi agar merasa segar kembali. Saat Aminah tengah mandi, Muslim yang sudah dalam perjalanan pulang akhirnya tiba di rumah. Namun, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba muncul kembali gejolak emosi yang membara di dalam dirinya. Setan seakan menghembuskan rasa cemburu yang kuat, membuat perasaan sakit hati dan merasa dikhianati, meskipun tanpa dasar, kembali mencuat dan memuncak. Kecemburuan yang selama ini mengganggunya semakin tak tertahankan. Kali ini, Muslim tidak bisa lagi membiarkan rasa cemburu itu menyakitinya. Di tengah perasaan yang berkecamuk, ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu kepada istrinya demi melampiaskan emosinya dan rasa sakit hatinya. Entah kerasukan setan apa, rasa cemburu yang tidak berdasar tersebut mendorongnya pada pikiran keji.
Sesampainya di teras rumah, niat buruk muncul dalam benaknya. Ia ingin segera menghabisi istrinya yang dianggapnya telah kelewatan. Meskipun sebenarnya semua itu hanya ada dalam pikirannya sendiri. Setelah masuk ke dalam rumah, Muslim tidak mendapati istrinya di ruang tamu. Namun, ia segera menyadari bahwa istrinya berada di kamar mandi, terdengar dari suara air yang mengalir. Tanpa basa-basi, dia meletakkan barang-barang bawaannya dan langsung menuju ke kamar mandi. Aminah, yang tengah mandi dalam keadaan jongkok, tidak menyadari bahwa suaminya telah tiba di rumah. Dalam keadaan pintu kamar mandi yang terbuka lebar, Muslim tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Dalam suasana menegangkan itu, Muslim dengan brutal memelintir leher Aminah dan mencekiknya dengan erat. Aminah yang awalnya hanya kaget mendapati kehadiran seseorang di rumahnya saat ia sedang mandi, segera berubah menjadi kepanikan saat merasakan sakit yang luar biasa dan sulit bernapas. Awalnya, ia mengira tindakan suaminya hanyalah candaan, tetapi dengan cepat ia menyadari bahwa ini adalah ancaman nyata. Rasa sakit yang semakin tak tertahankan membuat Aminah tidak bisa melawan. Dengan pandangan yang mulai kabur, ia menengadah dan terkejut melihat wajah suaminya yang dingin dan penuh kebencian. Muslim terus mencekik tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, dalam keheningan yang mencekam. Aminah sudah sangat lemah dan tak berdaya, hanya bisa pasrah di tangan suaminya yang kejam. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam dalam kegelapan dan ketakutan. Perlahan, Aminah mulai kehabisan napas dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tangan suaminya. Dengan tindakan brutal dan tanpa ampun tersebut, Aminah tewas dalam suasana yang mengerikan dan penuh teror. Setelah tubuh Aminah terkulai lemas, Muslim membiarkan istrinya tergeletak di lantai kamar mandi. Dengan tenaga yang masih cukup kuat, Muslim mulai berpikir untuk menyembunyikan jasad istrinya dan menghilangkan jejak. Namun, sebelum merencanakan itu lebih jauh, tiba-tiba muncul pemikiran yang benar-benar keji dalam benaknya. Ia berencana untuk memisahkan bagian-bagian tubuh istrinya, agar lebih mudah membuang jasad tersebut nantinya. Setelah membunuh Aminah dengan cekikan kejam, Muslim merasakan dorongan brutal yang membuatnya semakin tergoda untuk melampiaskan kemarahannya. Dengan suasana mencekam yang menyelimuti ruangan, dia mulai mencari benda tajam yang bisa digunakannya untuk melampiaskan kebenciannya lebih jauh. Ketika akhirnya dia menemukan sebuah parang di sudut rumah, tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, Muslim merasa semakin tergerak oleh api cemburu yang membara di dalam dirinya. Dalam suasana yang dipenuhi oleh gelapnya kebencian, Muslim mengambil parang tersebut dengan tangan bergetar, lalu mulai melakukan aksinya yang sangat sadis dan brutal. Dia memotong bagian demi bagian dari tubuh Aminah dengan penuh kekejaman. Setiap sayatan parang menyisakan darah dan daging yang tercecer di sekelilingnya. Suara parang yang tajam memotong daging terdengar mengerikan dalam keheningan malam yang mencekam. Muslim tidak merasa takut atau menyesal, bahkan semakin terbuai dalam kegilaan sadisnya. Tubuh Aminah yang tak berdaya terbagi-bagi dalam kondisi yang mengerikan dan penuh darah. Setiap gerakan Muslim semakin brutal, seolah-olah dia terhanyut dalam arus kebencian yang tak tertahan. Dalam kekacauan yang sangat brutal dan menyiksa ini, suasana menjadi sangat menakutkan dan penuh dengan aura kematian yang mengerikan. Setelah beberapa jam bekerja tanpa rasa iba, Muslim akhirnya menyelesaikan aksinya. Tubuh Aminah sudah terpisah-pisah. Merasa kelelahan, Muslim beristirahat sejenak untuk memikirkan cara menghilangkan potongan-potongan tubuh tersebut. Setelah beberapa waktu beristirahat, dia memutuskan untuk menyembunyikan potongan-potongan jenazah istrinya di dalam kulkas. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Muslim memilih untuk menyimpan potongan tubuh di dalam kulkas? Tujuan Muslim memasukkan potongan tubuh ke dalam kulkas adalah untuk mencegah jasad istrinya cepat membusuk dan agar tetap awet seperti daging-daging pada umumnya. Muslim memasukkan potongan-potongan tubuh, mulai dari paha, kaki, hingga tangan kiri dan kanan, ke dalam kulkas. Namun, setelah berhasil memasukkan sebagian besar potongan tubuh, Muslim menghadapi masalah. Kulkasnya tidak terlalu besar, dan tidak ada cukup ruang untuk menyimpan semua potongan tubuh dengan baik. Muslim harus berpikir keras untuk menyimpan potongan-potongan tubuh yang tersisa, termasuk bagian kepala. Beberapa waktu kemudian, dia melihat kulkas yang biasa digunakan Aminah untuk menyimpan jajanan jualannya. Tanpa berpikir panjang, Muslim memutuskan untuk menggunakan kulkas tersebut. Muslim membungkusnya dengan cermat untuk menutupi bau busuk yang mungkin muncul beberapa hari kemudian. Setelah semua potongan tubuh dimasukkan ke dalam kulkas, Muslim menempatkan kulkas itu di kamar mandi, tepat di atas kloset jongkok. Waktu berlalu dengan cepat dari saat dia menghilangkan nyawa Aminah, memisahkan tubuhnya, hingga menyembunyikan potongan-potongan jenazah. Proses tersebut memakan waktu berjam-jam, dan hari sudah berganti tanpa terasa. Pada 26 Desember 2019,
Setelah menyelesaikan aksi kejinya, Muslim beristirahat sambil menunggu pagi tiba. Saat pagi menjelang siang, ia terlihat tergesa-gesa membawa sebuah plastik hitam. Seorang tetangga yang melihat Muslim dengan plastik tersebut bertanya kemana ia akan pergi dan apa isi plastik itu. Dengan gugup, Muslim menjelaskan bahwa di dalam plastik hitam itu terdapat buah pepaya dan bahwa ia akan kembali ke tempat kerjanya di Kecamatan Alas. Pada saat bersamaan, seorang tukang ojek berinisial MK berpapasan dengan Muslim. Muslim mencegatnya dan meminta tolong untuk diantarkan ke terminal. Tanpa curiga, MK setuju, dan Muslim pun dengan mudah meninggalkan rumah serta desa tersebut. Setelah kepergian Muslim, rumah yang sebelumnya ditinggali oleh Aminah dan Muslim menjadi sepi. Para tetangga tidak lagi melihat Aminah, menambah rasa penasaran dan kekhawatiran di lingkungan sekitar. Beberapa hari kemudian, rasa curiga mulai muncul di kalangan tetangga karena Aminah tidak pernah terlihat lagi di sekitar rumah. Para tetangga mencoba memeriksa rumah Aminah, tetapi rumah tersebut terkunci. Mereka mengira Aminah pergi ke rumah keluarga besarnya untuk merayakan tahun baru. Pada tanggal 3 Januari 2020, sekitar 8 hari setelah Aminah dihabisi oleh Muslim, bau busuk dari rumah Aminah mulai mencuri perhatian tetangga, khususnya Sumiati yang tinggal di belakang rumah Aminah. Bau busuk yang sangat menyengat membuat Sumiati melaporkan ke ketua RT. Hal ini menyebabkan warga berbondong-bondong datang untuk memeriksa rumah Aminah. Ketika pintu rumah Aminah dibuka, udara kotor yang mengerikan dan bau busuk menyengat langsung menyerbu keluar, memecah keheningan sepi. Warga yang penasaran terpaksa menahan rasa mual saat melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, suasana semakin mencekam dengan aroma menjijikkan yang memenuhi ruangan. Di atas kloset jongkok, terletak sebuah col box yang tampak tak biasa. Col box tersebut sudah dipenuhi lalat yang bergerombol, mengisyaratkan apa yang ada di dalamnya. Ketika warga dengan hati-hati membuka col box tersebut, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam col box, terlihat bagian-bagian tubuh manusia yang terbungkus plastik hitam dan lakban, diapit oleh lalat-lalat yang semakin merusak suasana. Kepala, kaki, dan tangan yang terpotong tampak dalam keadaan hancur dan berbau busuk. Sisa-sisa tubuh ini, yang seharusnya dihormati dan diurus dengan penuh penghargaan, sekarang menjadi tontonan mengerikan yang memicu rasa ngeri dan jijik. Pemandangan ini menciptakan suasana yang sangat menegangkan, meninggalkan bekas trauma dan ketakutan mendalam pada setiap orang yang menyaksikannya. Muslim, yang pada saat itu sudah pulang dari Alas setelah mendengar laporan tentang bau busuk, berakting seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Dia tampak kaget dan sedih, serta meminta bantuan polisi untuk mencari pelaku. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi potongan tubuh Aminah ke rumah sakit untuk otopsi. Pada tanggal 6 Januari 2020, penyidik Satreskrim Polres Sumbawa telah memeriksa sekitar 19 orang saksi, termasuk tetangga, keluarga, dan mantan suami korban. Dalam olah TKP lanjutan pada tanggal 5 Januari 2020, polisi mengamankan senjata tajam, kulkas, dan col box yang digunakan untuk menyimpan potongan tubuh. Setelah otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut, polisi mendapatkan petunjuk yang mengarah pada Muslim sebagai pelaku utama. Muslim, yang pada awalnya berstatus sebagai saksi, akhirnya ditangkap dan diakui sebagai tersangka. Dia tetap tenang dan tidak mengakui perbuatannya. Akhirnya, Muslim mengakui perbuatannya di ruang interogasi dengan sikap kooperatif. Ia menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa tindakannya dipicu oleh rasa cemburu yang membara terhadap istrinya, Aminah. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Aminah berselingkuh, Muslim mengaku bahwa kecurigaannya sepenuhnya tidak berdasar. Semua itu hanya merupakan produk dari kecemburuan yang tidak terkendali dan membutakan akal sehatnya. Muslim menceritakan bagaimana rasa cemburu yang intens dan tidak rasional akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan brutal tersebut. Setelah proses otopsi di RSUD Sumbawa selesai, jenazah Aminah akhirnya diserahkan kepada keluarganya dengan rasa duka mendalam. Jenazah yang telah melalui pengalaman mengerikan itu dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Kalimangu, Kecamatan Alas. Di Masjid Jamik Al-Ihsan Alas, suasana haru menyelimuti tempat tersebut. Seluruh keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Suara takbir dan doa mengisi udara, sementara tangisan dan isak tangis dari para pelayat mengisi setiap sudut masjid. Setiap orang berusaha menenangkan hati mereka yang hancur dan merasa kehilangan yang mendalam. Usai disolatkan, jenazah Aminah diangkut menuju tempat pemakaman umum di Kratu, Desa Kalimangu. Perjalanan terakhirnya dipenuhi dengan kesedihan dan keheningan. Setiap langkah menuju makam diwarnai dengan isak tangis keluarga dan kerabat, yang sangat berat melepaskan sosok yang telah meninggalkan bekas mendalam dalam hidup mereka.
Ketika jenazah Aminah akhirnya diletakkan di liang lahat, suasana semakin mencekam dan menyedihkan, meninggalkan rasa kehilangan yang tak tertanggung bagi semua yang hadir. Atas perbuatannya yang brutal dan kejam, Muslim dijerat dengan pasal 338 Yungto pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, sementara pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, Muslim terbukti telah merencanakan dan melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap istrinya, Aminah. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, karena perbuatannya memenuhi unsur pembunuhan berencana, Muslim dikenakan pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang lebih berat. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merencanakan untuk membunuh orang lain, dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Dengan dasar dakwaan ini, Muslim menghadapi ancaman hukuman yang sangat serius. Hukuman yang bisa dijatuhkan kepadanya adalah pidana penjara selama 20 tahun atau bahkan hukuman mati, tergantung pada keputusan majelis hakim dan beratnya pertimbangan kasus. Proses hukum ini merupakan langkah penting untuk memberikan keadilan bagi Aminah, dan untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal.